Wabarakatuh. Maaf ya Pak. Sampurasun. Apa kabar? Sudah makan belum? Punya bekal enggak? ATM-nya ada duitan enggak? Enggak ada. Pacarnya ngebekelin enggak? Makanya cari pacar yang bisa ngebekelin. Karena yang nggak bisa ngebekelin sama yang mau ngebekelin, ketika putus dua-duanya nyusahin. Pak Rektor yang saya hormati, para wakil rektor, para dekan, para ketua lembaga, dan semua adik-adikku pemimpin masa depan harapan Indonesia cemerlang. Kalian lebih beruntung dibanding saya. Saya dulu pengen jadi mahasiswa IPB nggak kesampaian, tapi bisa jadi gubernur. Masa mahasiswa IPB nanti tidak bisa lebih dari gubernur? Bener nggak? Kita ini negeri yang aneh. Apa keanehan kita ini? Sudah punya tanah subur disia-siakan, sudah punya matahari yang setia dalam setiap waktu disia-siakan, karena janji yang selalu ditepati itu adalah janjinya matahari. Dia akan terbit di timur ketika pagi dan akan tenggelam di sebelah barat ketika sore. Dia selalu pasti datangnya. Beda dengan janji kiriman dari rumah, kadang pasti kadang enggak. Nah, kita punya air yang terhampar dari gunung-gunung yang indah di Jawa Barat. Saya ngomongnya Jawa Barat, nggak boleh lebih. Itu juga disia-siakan. Kita punya hukum gratifikasi, apa namanya? Gravitasi. Soalnya ketukar sama gratifikasi terus sekarang. Sekarang tuh di Indonesia itu lebih sering mendengar kata gratifikasi dibanding dengan gratifikasi. Nah, ini problem. Dari seluruh problem tuh saya ini orang tradisi banget. Dulu saya 5 tahun yang lalu seluruh omongan saya diketawain orang. Saya pakai iket, wah dukun di mana iya. Kemana-mana saya pakai sena jepit, pakai pangsi kemana-mana, wah iya tukang silat tuh angges. Apa sih sebenarnya? Saya lagi cerita, gak ada negara maju dimanapun tanpa mengingatkan dirinya pada masa lalu. Jadi negara yang mengalami kemajuan adalah negara yang mengikatkan diri pada masa lalu untuk membangun masa depan. Gitu. Gayanya tradisi, berpikirnya teknologi. Itu membangun masa depan dengan masa lalu. Kenapa? Inggris itu menceritakan masa lalunya lewat konstitusi negaranya. Australia menceritakan masa lalunya dengan konstitusi negaranya. Jadi masa lalunya dibuat dalam konstitusi, bab per babnya ada sejarahnya, sehingga itu menjadi masa depan. Indonesia itu membangun masa depan, cerita masa lalunya dengan cerita fiksi. Bener nggak? Semuanya cerita. Orang Sunda itu mistik. Saya nih orang yang anti klinik, saya nggak suka. Nah, apa sih problemnya? Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Cerita tentang integritas manusia, karakter manusia. Belajarnya nggak usah jauh-jauh, cukup sama nenek saya aja. Apa itu
manusia Sunda, karena seorang Sunda, manusia Jawa Barat itu pendidikan karakternya disebutnya manusia Pancawaluya. Maka sekarang saya lagi membuat anugerah Pancawaluya bagi sekolah-sekolah yang mampu mengintegrasikan diri dengan lingkungannya, membangun swasembada pengelolaan pertanian berbasis pendidikan. Itu. Nah, apa itu Pancawaluya? Sederhana. Cager, bager, bener, pinter, singer. Secara pendidikan, inilah sistem pendidikan yang intelektual quotient, emosional quotient, spiritual quotient. Ini sistem loh. Pertanyaannya adalah, kenapa gagasan berpikir original, filosofi khas leluhur kita kok nggak dipakai jadi landasan berpikir filosofis? Kenapa? Karena hampir semua tesis, hampir semua disertasi, hampir semua skripsi tidak pernah ada yang mau menggali tentang kearifan dan keunggulan leluhur sebagai bangsanya. Itu. Padahal sebelum orang lain menemukan gedung 27 lantai, sistem bangunan yang anti gempa, kita sudah lebih dulu memiliki Borobudur, Prambanan, sistem rumah gadang, sistem rumah panggung adat Sunda. Jauh. Apa sih yang membuat kita ini tidak mau bergerak, memahami seluruh nilai-nilai adiluhung leluhur kita? Karena kita kehilangan diri kita sendiri. Apa itu cager? Cager itu sehat. Sehat apa kata orang Sunda? Sehat lahir, sehat batin. Maka ada kalau setelah cager, jadi manusia itu cager dulu, sehat dulu. Jadi profesor, ilmunya tinggi, stroke, manfaat enggak? Bener enggak? Profesor pinternya luar biasa, stroke susah. Mau ngomong aja susah. Makanya cager itu penting. Karena cager penting, maka yang kedua adalah bager. Apa itu? Punya sikap, dedehan, welasan, asihan. Apa itu? Empati sosial. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poeken. Ini sistem nilai. Itu dalam paham para pemikir bangsa, itulah sifat sosialisme. Nah, kemudian cager, bager, bener ini. Apa itu benar? Ucapan dengan perbuatan sama, hati dengan pikiran sama, itulah orang bener. Kemudian baru yang berikutnya pinter. Jadi intelektual itu rankingnya keempat dalam sistem pembentukan karakter manusia. Keempat. Jangan sombong, jadi bagi yang pinter-pinter banget belum tentu sukses. Jangan juga Anda merasa rendah diri. Bagi yang tidak pinter, kenapa? Bisa jadi sukses. Kenapa? Karena kesuksesan itu pada kunci yang kelima. Kata Pak Profesor tadi, apa itu? Singer. Apa itu singer? Daekan. Apa itu daekan? Mau mengerjakan apapun tanpa pernah ada rasa gengsi dalam dirinya. Maka dia akan berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan dia mengedepankan sikap kerja keras dalam hidupnya. Makanya tidak aneh banyak orang DO di perguruan tingginya malah sukses. Tapi saya tidak ngajarin Anda untuk DO, bukan. DO saja sukses, apalagi doktor, masa nggak lebih sukses daripada yang DO? Nah, ini kerangka. Nah, Anda saya tahu semua. Apa yang menjadi kelemahan anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hari ini? Ngomong pinter banget. Ngomongnya juga sudah sulit dikalahkan. Kemudian landasan berpikirnya kokoh banget. Apa itu? Mbah Google. Hari ini gimana nggak pinter, seluruh pengetahuannya ada. Tapi ingat,
Anda mengandalkan pengetahuan hanya dari Mbah Google saja, maka otak Anda terbatas pada apa yang ada di Google. Sedangkan seluruh kehidupan manusia banyak hal yang harus diselesaikan tanpa harus tergantung pada Google. Ini pinter. Anak sekarang pinter. Kenapa? Anak sekarang pinter karena akses informasinya terbuka. Dulu zaman saya kecil, ada hal yang boleh saya ketahui, ada hal yang tidak boleh saya ketahui, ada hal yang boleh saya bertanya, ada hal yang tidak boleh saya bertanya, ada kalimat pamali. Sekarang seluruh batasan itu tidak ada lagi. Orang boleh mengakses seluruh pengetahuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Semua bisa dilakukan. Pinter, oke. Tapi apa yang menjadi kelemahan generasi hari ini adalah ente singer. Apa itu? Kemauannya rendah. Selain kemauannya rendah apa? Pilih-pilih. Tidak mau kerja keras, mudah lelah, mudah letih, mudah putus asa. Apakah ini sesuatu yang salah? Tidak, karena itu lahir dari siklus yang salah. Apa itu siklus yang salah? Konsumsi makanan yang dimakan oleh generasi hari ini tidak lagi original. Rata-rata sudah mengalami pencemaran dan perubahan genetik yang mengakibatkan terjadinya perubahan karakter pada diri manusia. Makan ikan, belum tentu ikan sungainya bersih hari ini. Pasti sudah ada unsur bakterinya. Ikan di danau pasti bisa jadi ada merkurinya. Ikan di laut bisa jadi sudah tercemar. Problem. Makan makanan, Anda makan beras bisa jadi kapasitas pestisidanya sudah terlalu berlebihan. Makan sayur, sayurnya juga pestisidanya terlalu banyak. Siklus ini membentuk karakter. Makan ayam, ayamnya ayam boiler. Pertumbuhannya terlalu dipaksakan dipercepat agar sebulan bisa panen. Berbagai unsur kimiawi ada dalam dirinya orang fakultas peternakan. Akhirnya ayamnya tumbuh tidak secara alamiah, dikonsumsi oleh kita, mempengaruhi hormon kita ini. Untuk itu produktivitas pertanian adalah sebuah kebutuhan, tetapi produktivitas pertanian negeri ini harus mulai mengarah pada pembentukan karakter manusia yang itu nanti punya implikasi bagi kesehatan manusia. Jadi IPB harus melaporin apa? Generasi baru IPB ini harus melaporin apa? Mengembalikan kembali siklus pertanian pada siklus yang bersifat alamiah, pada siklus yang bersifat sunnatullah, pada siklus yang membangun ekosistem pertanian yang kokoh. Dari ekosistem pertanian yang kokoh akan melahirkan ekosistem kesehatan. Dari ekosistem kesehatan akan melahirkan ekosistem ekonomi. Itu yang disebut dengan negara berdikari atau negara mandiri. Saya pelajari lama. Apa itu? Makanya saya di Jabar ini memimpin mulai dari mana dulu? Tata ruangnya benahi. Sumber-sumber air selamatkan. Pencemaran sungai kita turunkan, pencemaran danau kita turunkan, pertanian kita kembali lagi pada pertanian yang alamiah. Mengedepankan apa? Mengedepankan unsur mikroorganisme yang melahirkan siklus kehidupan yang berputar dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak loncat-loncat, tidak saling membunuh, tidak saling mematikan, tapi saling mengasihi. Dan saya akan MOU dengan IPB, saya akan kasih ruang-ruang IPB untuk berekspresi di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Dan saya siapkan beasiswa bagi mahasiswa IPB terbaik yang mampu melahirkan produksi-produksi terbaik bagi kepentingan rakyat. Sampai S3 kami biayain. Saya tahun depan mau siapin 30 miliar. Untuk apa? Tetapi saya ingin punya basis produk.
Anda dikulahin nih oleh Pemprov Jabar sampai S2 sampai S3 selesai, tapi produknya mana? Apa yang manfaat buat rakyat? Nah, saya boleh deh, dari sisi statistik ekonomi hari ini mungkin orang itu pertumbuhan ekonominya baik, tetapi ingat nih orang IPB, desa kita hari ini mengalami kemiskinan. Apa yang dialami kemiskinan dari desa? Hilangnya hak atas tanah. Kepemilikan atas tanahnya makin menurun. Kenapa kepemilikan hak atas tanah makin menurun? Karena berpikir publiknya sudah mengatakan lebih baik tanah ini dijual buat sekolah anak saya, nanti kerja di kantoran, nanti kerja di pabrik, nanti kerja di ini. Saya seminggu yang lalu beli tanah dari ibu-ibu. Untuk apa? Ibu buat jual tanah pada saya, buat S2 anak saya. S2 apa? Di keperawatan. Sekarang di mana? Kerja di rumah sakit ini. Saya sedih, kenapa? Saya sudah hitung, itu tanah yang dijual nggak akan kebayar lagi. Kenapa? Gaji sebagai perawatnya UMK. UMK bayar kontrakannya belum tentu selesai. Bagaimana cara membuat petani di Indonesia itu mandiri dan kaya? Satu, petani di Indonesia tidak boleh beli pupuk. Dua, petani di Indonesia tidak boleh beli obat-obatan. Tiga, petani di Indonesia dikasih bibit yang terbaik, cukup itu saja. Kemudian petaninya diasuransikan gagal panen, diasuransikan kesehatannya, nuhun-nuhun suatu saat diasuransikan hari tuanya. Sederhana itu buat bangsa Indonesia, sederhana itu buat petani. Itu lakukan, nggak usah sawah 2 hektar, 1/4 hektar sawah itu bisa melahirkan petani yang sejahtera. Kalau apa? Dia dibekali oleh 5 ekor sapi sebagai hulu dari sistem pertaniannya. Dia dibekali dengan 5 ekor domba. Dia dibekali dengan bebek. Dia dibekali dengan ayam. Maka siklus kehidupan petani itu akan menjadikan bebek, sapi, ayam, domba adalah sumber dari pupuk mereka. Maka ini yang disebut dengan ekosistem pertanian. Kenapa petani kita menjadi terus ekosistemnya dibunuh? Nah, saya ngajak teman-teman hari ini kembalikan lagi ekosistem. Hari ini apalagi bencana kehidupan kita? Sampah, padahal sampah itu adalah ekosistem. Apa sih yang membuat kita begini? Dulu kita dibikin loncat oleh perubahan zaman, tetapi ini ditinggalkan. Nah, kita sekarang akan kembali lagi pada, saya ngajak kembali lagi dengan tradisi tapi dengan teknologi. Coba hitung dari sisi siklus. Kalau seorang petani, dia punya 5 ekor sapi, dia punya 5 ekor domba, dia punya 30 ekor ayam, dia punya 50 ekor bebek. Dia akan menjadi petani yang berpenghasilan tinggi, tetapi dia tidak tergantung pada pestisida. Jadi cara membangun bangsa adalah ketelatenan membangun karakter, dan itu menurut saya harus diisi oleh anak-anak muda yang mau mengembangkan itu. Karena saya baca seluruh siklus yang ada di ekonomi Indonesia ini, terlepas dari apapun tentang pertanian, ternyata dunia pertanian hari ini masih di Jawa Barat menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi. Jadi berbahagialah bagi mereka yang kuliah di IPB. Dan IPB-nya sudah siklus kan, sainsnya sudah ada, MIPA-nya sudah ada, pertaniannya sudah ada, peternakannya sudah ada, perikanannya sudah ada, kelautannya sudah ada. Ini sudah satu siklus ekonomi, sistem ekonomi Indonesia. Dan kemudian juga kedokterannya sudah ada, dan kedokteran ke depan bisa jadi kedokteran akan mulai mengarah pada kedokteran, bahasa saya kedokteran organik, yang mulai mengandalkan alam sebagai stimulus bagi kesehatan manusia. Dan dari seluruh itu siapa yang paling punya?
dari seluruh rangkaian energi yang dimiliki bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kesehatan manusia, daya dukung lingkungan yang tinggi, yang punya hanya Indonesia. Cuman orang Indonesia nggak paham. Kenapa? Siapa yang punya matahari yang sesuai dengan standarisasi hidup manusia dan mataharinya konsisten dalam setiap waktu, musimnya teratur, hanya Indonesia. Siapa yang punya bulan yang bulannya konsisten datang ketika purnama dan bulannya menjadi energi besar bagi pertumbuhan manusia dan seluruh ekosistem hidup? Indonesia. Siapa yang punya tekanan udara yang baik? Hanya Indonesia. Siapa yang punya siklus air dari mulai air laut, air sungai dan seluruh siklus ini? Indonesia. Tetapi kenapa kita tidak mengalami kemajuan? Kenapa orang Jawa Barat tidak mengalami kemajuan? Karena negara, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi mendukung rencana tanpa melibatkan pendidikan tinggi secara praktis. Untuk itu, maka pertemuan kali ini saya mengajak mahasiswa, kalau hanya ngandelin belajar di kampus tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi belajar pada pengalaman hidup itu yang akan membuat Anda sukses. Pengalaman hidup apa? Satu, berorganisasi. Dari berorganisasi ngerti manajemen pengelolaan manusia dengan ragam keinginan, dengan ragam karakter, dengan ragam sifat. Dua. Yang kedua adalah membangun relasi. Tadi sudah disampaikan Pak Rektor. Dengan berorganisasi maka kita akan memiliki relasi, kenal banyak orang. Yang ketiga, membangun aplikasi. Aplikasi bukan sistem media digital saja. Aplikasi itu adalah mewujudkan seluruh ide-ide itu dalam karya nyata yang memadai. Kalau sudah manusia memiliki dua hal, dia punya kemampuan meneliti dan kemudian berkarya, serta punya relasi, mana manusia akan tumbuh dengan cepat. Punya relasi saja tanpa berkarya tidak akan tumbuh dengan cepat. Karya saja tanpa relasi tidak akan tumbuh dengan cepat. Dua-duanya harus terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi maka sinyalnya akan kuat. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada hari ini bisa bertemu, dan semoga Anda coba sini Mbak, sini, ini yang pakai kerudung, itu yang rambutnya diikat, sini, enggak Mbak, sini, teteh, ini yang, iya situ, ini, enggak ini, sini, sini, sini ya, semangat. Sebelah sini. Waduh. Nama siapa? Nama saya Kinanti Aurora Andini. Kinanti. Waduh, Kinanti ya. Berarti pernah main sinetron ya dulu. Preman pensiun kan Kinanti juga yang main. Dari mana? Saya asli Jawa Tengah, cuma saya kesini. Oh, asli Jawa Tengah. Ya. Keturunan dari Ya, Jawa keturunan Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Cilacap. Oh, Cilacap. Ya. Dekat pantai. Iya. Oh, tinggal di sini di mana? Di Cibanteng. Oh, dari Cilacap ke Cibanteng. Ya, sebentar lagi pergi ke Cikadu, nanti ke sana ke Cikajang. Kamu nggak ngerti ya? Nggak ngerti emang. Saya juga nggak ngerti. Oke, orang tuanya kerja apa? Mama saya seorang guru. Seorang guru. Jadi Ya. mamanya satu. Iya. Iya satu. Iya kan? Iya satu. Mamanya satu kan? Ya, mama kan satu. mamanya seorang. Ya. Kalau seorang tuh satu namanya. Tapi kalau papa dua orang, nggak Oh, mungkin. Satu orang. Iya. Papanya Kalau papa kebetulan udah meninggal. udah meninggal dari Ya. yatim. Ya. Gurunya udah pensiun belum? Belum. Di mana ngajarnya? Di SMK Adi Sanggoro, dekat IPB. Oh, dekat IPB. Iya. Berarti kesini nggak pakai ongkos dong? Aku diantar sih seringnya.
Kalau masa ospek ini, aku seringnya diantar orang tua. Tapi kalau misalnya Diantar mama. Oh iya, diantar mama maksudnya. Kan bapaknya udah nggak ada. Orang tua itu dua. Orang tua tuh dua. Ibu sama ayah. Iya, oh ini kalau dua namanya orang tua, kalau satu mama atau papa. Beda, ada jamak, ada tunggal. Iya, enggak. Jadi orang tua kalau dua, ya kan? Itu ada jamak, ada tunggal, harus belajar dulu kalimat jamak dan tunggal. Hah? Orang tua nggak ada tunggal, orang tua tuh dua, masa orang lahir sendiri? Bener nggak? Nih belajar filsafat. Ada jamak, ada tunggal. Orang tua itu jamak menjadi tunggal, namanya orang tua. Ibu dan bapak tidak bisa dipisahkan. Mama, ya kan, orang tua tanpa ayah. Ngerti nggak? Itu. Jadi kalau dianterin orang tua, jadi susah pemahamannya. Ayah apa ibu? Kan yang dianterin sama siapa? Nah, kalau dianterin sama orang tua ada pertanyaan lagi. Papa sama mama, kan tuh langsung diomongin. Dianterin sama papa, dianterin sama mama, itu bahasa efisien. Oh, boros kamu. Gubernur dilawan. Ini gubernur konten, bro. Ini gubernur konten, gubernur lambe turah, lo macam-macam. Mantap, tenang. Pinter juga. Diantar sama mama. Ya, betul. Kok belum dewasa masih diantar? Rumahnya lumayan jauh, Pak. Oh, Sekitar jauh. 4 kilometer. Oh, motornya cuma satu? Ada 2 sih. Cuma kan kalau lagi ospek nggak boleh bawa kendaraan pribadi. Oh, nggak boleh? Iya, Nggak boleh dibawa kendaraan pribadi? Iya, betul. Sama siapa? Sama Sama siapa? di peraturannya udah kayak begitu, Pak. Oke, enggak, sama siapa? Aku cuma nanya aja sama siapa. Mungkin peraturannya. Jangan mungkin. Ini sudah dunia kenyataan, bukan dunia kemungkinan. Kamu diam, jangan dulu ngomong. Oke, sama siapa? Peraturannya dibuat sama panitia, jadi ada Oke. di dalam guidebook. Enggak, di peraturannya nomor berapa? Ya, mahasiswa harus kritis. Kamu jangan mau dibohongin panitia. Siapa, Pak? Itu peraturan panitia. Ya, Tapi panitianya bawa kendaraan ke sini. kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Emang enaknya jadi panitia kayak gitu ya? Tapi kamu juga nanti begitu juga sama adik tingkat kamu. Oke. Pokoknya panitia menekankan tidak boleh bawa kendaraan pribadi. Kalau panitia bawa kendaraan pribadi nggak? Kurang tahu, Pak. Nah, pertanyaannya, ada nggak panitia yang bawa kendaraan pribadi? Oh, tidak ada. Hah? Jawabannya jangan tidak ada, belum tentu. Iya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kendaraan yang dipakai oleh panitia belum tentu milik pribadinya. Bisa jadi dia pinjam atau leasing belum lunas. Oke. Jurusannya apa? Aku dari Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Keren. Jadi urusan angka-angka dong. Iya. Iya, oke. Urusan angka-angka. Nah, semesterannya berapa sih? Aku semesterannya dapat di 7 juta. 7 juta? Iya. Murah nggak? Alhamdulillah masih ke cover sama penghasilan mama. Weh. Masih ke cover sama mamamu hebat ya. Mamamu itu dengan sertifikasi dapatlah sekitar 10. Iya, betul. Punya anak berapa? 2, aku anak pertama, aku punya 1 adik. Punya 1 adik, ya iya kalau 2 1 adik. Adiknya di mana sekarang?
Lagi sekolah dasar. Ke SD. Ya, Semesterannya udah bayar belum? bayar. Kebetulan swasta. Adik saya. Bukan semesteran di sini. Sudah, Pak. Kan, Oke. ya. Aku cuma satu aja. Apa yang aku omongin tadi? Uang muka, uang semesteran. Enggak, aku ngomong apa tadi? Hah? Uang semesteran. Bukan. Aku jelasin apa tadi? Kita pertanian kita kalau ya. ingin mengalami kemajuan, kalau ingin mengalami keunggulan, kalau ingin mengalami produktivitasnya bukan diukur dari jumlah yang dihasilkan punya. Buat apa juga produksinya tinggi kalau biaya untuk produksinya mahal? Kan itu penting. Dapat 7 ton, tapi biayanya 8 ton kan rugi juga. Kan lebih baik dapat 12 ton biayanya tidak ada. Aku ngomongin apa sih? Tadi aku simak itu. Jadi kalau misalnya kita mau membangun ekonomi yang keberlanjutan itu, kita kembali lagi ke alam. Benar. Jadi gimana cara kita Kalau alam tuh pasti nggak sih? alam itu pasti. Pasti. Ya. Yang tidak pasti itu apa? Janji dia. Benar, yang tidak pasti itu janji dia. Yang tidak pasti itu adalah janji dia dan janji politisi. Termasuk saya, ini kan politisi. Tapi politisi selalu pasti. Apa itu kepastian politisi? Berjanji lagi ketika ingin dipilih. Percis pacar kamu. Sama, pacar kamu juga sama. Ketika bertengkar, dia berjanji untuk baik. Nanti bertengkar lagi, berjanji lagi dia. Sama itu kelakuannya. Oh, saya termasuk, ngapain susah-susah? Oke. Nah, saya tuh gini. Saya tuh selalu ngomong ya. Yang pasti itu adalah hukum apa? Hukum alam. Benar. Matahari terbit di sebelah Timur. tenggelam di sebelah Barat. Kalau pada musim puncak kemarau, matahari jam 12 siang berapa derajat? Yang nggak tahu. Kurang tahu, Pak. Benda yang dilempar ke atas jatuh ke Bawah. angin bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan Yang rendah. Jadi hukum yang pasti itu adalah hukum alam. Oke. Apa problem Indonesia? Sesuatu yang pasti selalu dilanggar, sesuatu yang belum pasti diperdebatkan. Ya kan? Perdebatan di media sosial semuanya adalah memperdebatkan tafsir sosial. Setiap orang berargumentasi pada tafsirnya, berdebat di media sosial, berdebat dengan TV, tetapi sesuatu yang pasti tidak pernah menjadi garapan. Sampah berserakan tidak ada yang ngurus, air yang tercemar tidak pernah yang ngurus, bangunan-bangunan yang dibangun di daerah-daerah ketinggian yang melanggar tata ruang tidak ada yang berkomentar. Tata ruang juga, kenapa kehancuran pembangunan Indonesia? Karena orang-orang pasti merubah menjadi ketidakpastian. Tata ruang di kita ini rusak, kenapa? Karena ahli-ahli tata ruang yang punya basic IPA itu mentafsirkan atau dia membuat argumentasi tentang sesuatu yang pasti dibuat oleh dia kemungkinan. Kenapa? Karena mereka berubah ketika menjadi konsultan yang ingin menyesuaikan produk konsultannya dengan keinginan pemegang kekuasaan dan pemegang uang. Itu yang merusak. Ya, oke. Ya, udah pegang aja, tenang aja. Iya. Oke. Jadi satu semester tuh setahun tuh berapa semester? 2 semester. Oke, 2 semester. Ya. Tahun depan aku bayarin semesternya. Salaman. Serius, Pak? Iya. Ya, oke, salaman nih. Oke. Kamu kasih nomor rekeningnya, transfer. Ya, tuh sana. Siap. Nanti ke ajudan saya. Serius.
Oh. Terima kasih Tuh, banyak, kasih. Bapak. Kasih itu. Kasih. Loh, kasih nomor rekeningnya langsung dikirim sekarang. Wow. Tapi itu titipan. Itu titipan buat semester depan. Jangan dibelanjain skincare. Oke. Kamu nggak usah pakai skincare. Kecerdasanmu mengalahkan skincare semahal apapun. Oke. Kamu yang bawel sini. Sana tuh, catatin. Lumayan 7 juta. Oke. Rata-rata orang yang, mohon maaf ya, kayak Neng tuh bawel. Gak apa-apa, sini duduk. Aku ini bersikap adil, kenapa aku ngajak duduk agar tingginya sama? Oke, namanya siapa? Nama saya Octavia Contessa, Bapak. Siapa? Octavia Contessa. Jangan keras-keras. Ya. Aku aja laki-laki romantis, ini perempuan gak romantis. Orang mana Okta? Orang Lampung, asli Lampung. Oh, maneh teh ti Lampung. Iya, betul. Geus lila ka dieu. Ah, naon eta naon? Lampungna mana? Lampungnya pesisir barat. Pesisir barat. Iya. Belah mana pesisir timur? Pesisir timur nggak ada, Bapak. Ya kalau ada barat harus ada timur. Harusnya ada, tapi nyatanya nggak ada, Bapak. Nah, di kita ini banyak yang membuat nama itu tidak tepat. Misalnya nama barat. Susah kalimat barat teh. Barat teh naon sih? Kamu sebelah mana? Sebelah barat. Enggak, sekarang duduk sebelah mana? Sebelah timur. Sebelah timur saya. Iya. Sebelah timur saya kan? Saya Betul. pindah ke sini. Kamu sebelah mana? Sebelah barat. Ya makanya jangan pakai barat dan timur, susah mengidentifikasinya. Berarti daerah pesisir. Iya, daerah pesisir apa, kasih nama di situ. Gitu. Nggak ada, Bapak. Ya udah, misalnya daerah pesisir Kenangan gitu loh. Ya. Oke, jurusan bapaknya kerja apa? Bapaknya guru. Guru Ya. lagi. Iya. Di mana? Di daerah di pesisir barat. Guru apa? Guru SD. SD. Ya. Hebat, masih ngajar. Udah pensiunan. Pensiun. Iya. Habis dong duitnya. Masih ada lah dikit. Oh, dikit. Ibunya Ibunya tidak bekerja. tidak kerja, ibu rumah tangga. Iya, bisa dibilang gitu. Anak ibunya berapa? 3. 3. Iya. Itu kan anak orang tua kan? Iya dong. Ya, orang tua tuh ibu sama bapak kan? Betul. Oh, gitu. Ya, 3. Kamu paling gede. Bungsu. Oh, paling kecil. terakhir. Pantesan bawel. Oke. Jurusan apa? Jurusan manajemen sumber daya perairan. Manajemen sumber daya perairan. Apa itu manajemen sumber daya perairan? Sepengetahuan aja Bapak ya. Ya, sepengetahuan. Iya, manajemen sumber daya perairan. Manajemen apa? Manajemen Artinya? bagaimana cara kita memanage. Yeah. Iya. Aku cuma nanya, manajemen itu apa? Mengelola. Hah? Mengelola. Manajemen, Mengelola. meminis artinya? Memilih. Mengelola. Benar. Minislah hatimu. Kelolalah hatiku. Biar tidak. Ice. No. Kumamaneh we. Oke, manajemen sumber daya perairan. perairan. Apa yang dimiliki oleh perairan itu sumber dayanya? Ada di dalam perairan itu kan ada ekosistem juga Pak. Ada ikannya, ada hewan-hewan lainnya. Misalnya kalau di perairan, misalnya di laut itu ada terumbu karangnya, ada cumi-cuminya. Sumber daya perairan dengan sumber daya kelautan beda nggak sih manajemennya? Beda. Jadi Iya. ngomongnya jangan dulu ke laut, air. Iya. Ya kalau laut beda lagi. Tapi sama-sama air. Beda jurusannya, Neng. Iya. Laut mah asin. Iya betul. Ya kan? Jadi sumber daya perairan ini arahnya kemana? Arahnya ke perairan, arahnya ke air. Bukan.
Sumber daya perairan ini nih, energi pengairan ini yang akan dipelajari itu mengarahnya kemana? Ke perairan perikanan, ke perairan pertanian, kemana arahnya? Perikanan. Perikanan, makanya berarti perikanannya air tawar apa air laut? Tawar. Iya, air tawar. Perikanan air tawar. Nah, apa sih yang menjadi problem perikanan air tawar hari ini? Gimana Bapak? Yang menjadi problem produksi dari perikanan air tawar hari ini apa problem produksinya? Bisa jadi dari pakannya. Benar, harga pakannya Mahal. karena bahan baku pakannya Por. Heueuh, tapi kaina nyieun atuh pakan lokal IPB. Bikin pakan lokal IPB. Siap. Bila perlu dibiayain oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Karena problemnya itu harga pakannya mahal, terus kemudian harga jual ikannya fluktuatif. Itu problem, ya. Ditambah lagi kandungan pakannya seringkali menimbulkan pencemaran lingkungan. Sehingga sumber daya airnya mengalami Kerusakan. dampaknya ikannya juga tidak berkualitas. Litas. Ditambah lagi sumber airnya sudah mengalami Maran. karena industri. Lahirlah air yang tercemar bakteri, yang kemudian bakteri itu ada di insang. Insangnya dimakan oleh anak-anak sehingga anak-anak banyak mengalami penyakit autis. Jeung gede ambek, emosional kayak kamu gitu tah. Kamu tinggal di sini di mana? Di asrama. Di sini? Iya. Gratis? Bayar. Berapa? 2 juta 1 tahun. Setahun. Udah, di sini kamu butuh waktu berapa tahun? Semoga kurang dari 4 Lah yang cocok pasti. lah kamu 8 lah di sinilah. Hah? 8 tahun. Sampai S3 berarti? Enggak, bukan sampai S3. Kalau kamu di IPB 8 tahun, cermin kamu disayangi dosen. Nah, sudah. Nah, enggak. 4 tahun aku bayarin kosnya. Kosnya? Iya. Nanti aku bayar ke IPB. Kan Asrama. asrama cuma 1 tahun Bapak. Nah, apa aja? Jatahnya. Oh, berikutnya harus diganti. Berikutnya harus keluar. Keluar. Oh, ganti lagi. Iya. Ya udah, asrama aja rezekinya 1 tahun aku bayarin. Udah bayar? Udah bayar, diganti duitnya. Oh. Mau nggak? 2 juta lumayan. Mau. Alhamdulillah berarti Bapak. Hah? Ya kan Alhamdulillah. dia kan setelah itu keluar, kita nggak tahu harga kontrakannya berapa. Lumayan kan? Lumayan. Tuh ke sana tuh, nomor rekeningnya kasihin, aku kirim 2 juta. Udah, serius maka aku canda. Nah, oke. Mana yang cowok? Yang cowok. Ya, boleh sini, boleh kamu lari. Udah 3 orang, udah 3 orang, udah hop 3 orang aja. Ah, udah. Oh. Wah, jadi loba duit orang olok ya. Oke, dah. Oke, kamu udah ada sini. Dah, Mayan. Ya boleh. Udah stop ya, habis nih. Oke. Dah. Nama sama kamu siapa? Sebelumnya perkenalin Bapak, perkenalkan nama saya Davin Ferdiansyah. Siapa? Davin. David. Iya. David Coverfield. Davin.
David apa? Oh, Ferdiansyah Pak. Oke, orang mana, Vid? Saya orang Jakarta Barat Pak. Oh, Jakarta Barat. Iya. Sebelah mana Jakarta Timur? Sebelah bawah. Oke, Jakarta Baratnya. Kamu kuliah jurusan apa? Jurusan ilmu ekonomi. Wow. Grup- Jurusan ilmu ekonomi. Oke. Kamu uang bekal seharinya gimana? Berapa? Kemarin sih baru datang-datang cepet habis Pak. Hah? Cepet habis. Kamu berarti bukan jurusan ekonomi itu. Jurusan politik. Aduh, gak ada Pak politik di sini. Ya orang ekonomi kan harus ngirit. Harus memanage ya. Memanage dengan. Kamu dikasih bekal berapa? Per minggu sih 300 dari orang tua Pak. Murah ya. Iya Pak. Hebat, sebulan 1,2 juta. Hah? Kamu 300.000 cukup seminggu? Jujur enggak? Oke. 300 seminggu. 300 seminggu. Biaya kos? Kebetulan asrama Bapak. Selama setahun Iya. gratis ya? Bayar 2 juta juga sama. Ya gratis. Oh, bener gratis, tapi bayar dulu pas mau masuknya. Oh iya, oke. Wah, gitu. Kok siapa yang gratisin? Gak ada Pak. Ya belum gratis dong, kan belum ada yang ngegratisin. Ya belum ada Oke. gitu. Nah, jurusan aku pengen denger aja, kamu 300.000 seminggu makannya apa? Di sini tuh ada terkenal namanya itu warung Konoha. Nah, warung Konoha apa namanya? Warung Konoha. 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 Ya, Konoha oke. itu nggak overprice lah buat mahasiswa kita. Jadi tuh seharga mungkin 10.000 itu udah bisa dapat 2 lauk or 3 lauk gitu Pak. Kamu makan 10.000? Di budgetnya 10.000 karena sehari saya makan 3 kali 30.000. Jadi 30.000 sehari. 30.000 30.000 kali 7 berapa? Berapa tuh? Kamu matematika. 210 Bapak. 210, masihnya 210. 90 ya? Iya, sisanya masih Cukup ya? cukup kalau buat makan Pak. Sisanya Kamu lain, harus Pak. ngapain emang sisanya? Kerkom butuh biaya tuh Pak, ke rumah teman begitu. Butuh Buat apa? ojeknya gitu, jalannya. Jalan kaki aja. Jujur capek Pak. Weh! Dari Harus kuat. kuat, Anak muda. kamu Oke, jalan harus kuat, harus kuat. capek. Bapakmu kerja apa? Kebetulan ini sih bapak saya ada 2 kerjaan juga. Satu dia jadi. Kenapa? Ada dua. Bapaknya 2. Pekerjaannya 2. Jangan dong Pak. Jangan 2. Jangan, kan Jangan. bisa ada bapak sambung. Benar sih benar. Kamu bapak asli. Bapak asli. Kerjanya apa? Yang pekerjaan pertama itu jadi ojek online. Terus yang kedua supir ini. Ini Pak apa? Jadi petugas kebersihan juga di komplek. Itu ada komplek GLC. Keren. Juga tadi. Bapaknya ngojek, kadang menjadi tukang sapu di komplek. Iya. Keren nggak? Alhamdulillah. Keren nggak? Oke. Kamu hebat. Apa Alhamdulillah, yang ya membuat Allah. kamu percaya diri walaupun bapaknya itu berat banget hidupnya saya lihat? Saya pede aja sih Pak. Pede. Saya orangnya pedean. Keren. Oh. Salim dulu Pak. Nah, Ayo. udah keren. Alhamdulillah. Oke. Selama setahun kamu nggak usah minta duit sama Terima kasih Bapak. Jadi selama setahun Iya. uang makannya aku taikin 400 Wih. per minggu. Alhamdulillah Jadi Mama. sebulan 1.200.000. 1.600.000. Oke. Salah Oke. hitung. Jadi saya kirim setiap bulan ke kamu 1.600.000 Alhamdulillah ya Allah. selama setahun. Alhamdulillah. Tapi dengan catatan kamu nggak boleh minta uang makan sama bapakmu, kasihan. Biar bapakmu untuk kepentingan lain. Berarti saya minta mau mama saya. Hah? Kenapa? Mintanya mau mama saya berarti ya. Kenapa? Mintanya sama mama saya berarti. Sama mama sama bapak kan udah aku gantiin. Tadi kata bapak saya aja. Ya, oke. Keren Ya. kamu, semangat. Alhamdulillah. Nah, tuh, kasih nomor rekeningnya sana. Semangat. Oh. Kamu langsung ngaku sekarang, bapakku sudah nggak ada, ibuku nggak ada gitu loh. Oke. Namanya siapa? Izin kenalkan Bapak, nama saya Rifki Apandi. Rifki Apandi. Ya. Di mana rumahnya? Di Pandeglang, Banten Bapak. Oh, Banten. Bantennya mana? Pandeglang. Oh ya, Bantennya Pandeglang. Pandeglang. Nih, gara-gara nih tadi ada saya
Yang Pak Rektor saya perhatiin, ada satu hal yang oleh Pak Rektor disampaikan tapi tidak berlaku dengan saya. Kenapa? Keberhasilan seseorang juga ditentukan oleh siapa yang menjadi pendamping dirinya. Saya tanpa pendamping jadi gubernur. Benar nggak? Justru aku ditinggalkan pendamping malah makin. Jadi kalian yang diputusin sama pacar oleh atau orang yang begitu kamu cintai, justru itu jalan menuju kemajuan. Jadi kalau kamu ingin sukses, minta disakiti oleh teman dekatmu. Oke. Bapak kerja apa? Bapak kerja ini Pak, pengepul emping sama pengepul ikan benter. Oh, pengepul si teh. Iya Pak, pengepul. Pengepul. Iya, pengepul. Bahasa Indonesia, bahasa Banten naon? Nusok ngumpulkan emping sareng. Ngaranna bahasa Banten naon? Sanes entah Pak, sanes juragan. Jadi Emping ya emping nih. mohon emping. Dibeli. Mohon. Oh, dibeli. Banar. Ya, terus kayak dikirim Ke mana? ke satu kampung eta di itu bos nate apa Pak? Oh, heunya teh mah dagang meureun. Nya, dagang. Emping dikirim. Emping, kirim. Omsetna gede teh. Beunteur kumaha carana ngumpulkeun beunteur? Nah, ngumpulkan Cicing, lu ngerti cicing. Di mana caranya ngumpulin beunteur? Kamu tahu nggak beunteur? Jelaskan beunteur itu apa? Sok. Cicing saya tuh orang kampung kudu nyaho orang kota. Ya Pak ya. Oh bener, percaya diri. Beunteur itu apa? Benter itu salah satu ikan di air tawar. Bentuknya kecil-kecil. Dia tuh katanya rasanya gurih. Ai mana can belum makan? Gak suka makan ikan Pak. Ya Allah pengenkeun kuru. Oke. Nah, beunteur itu ikan endemik Jawa Barat yang hidup di perairan sungai. Ikannya kecil, tidak pernah bisa tumbuh menjadi besar, hanya segini paling gede. Rasanya sangat enak, persis ikan tawes cuman panjang. Betul nggak? Katanya gitu. Lain katanya. Kamu pernah lihat nggak? Kalau bentuknya pernah. Kalau ngerasain belum pernah Pak. Iya, udahlah saya nih Iya. tukang ini beunteur. Sekarang sudah agak hilang ikannya, ya punah. Tapi di Banten masih ada. Dapat beunteurnya dari mana? Dapat benternya itu Pak beli dari jadi nanti ada orang di kampung itu ngumpulin. Ngambil beunteur. Ngambil beunteur di sungainya pakai apa? Biasanya strum Pak. Si eta ku aing teu baleng. Kacau. Daripada diobat Pak, diobat pakai ikan Sarua mati kabeh. keneh. Oke, kamu jurusan apa di sini? Jurusan Sains Biomedis di Fakultas SKHB Pak. Apa itu? Sains Biomedis. Oh, science. Ya. Science, nah apa? Biomedis. Biomedis. Ya. Waduh, apa arah dari sains biomedis itu? Arahnya itu lebih ke bidang riset di teknologi medis Pak. Jadi sains biomedis itu prospeknya lebih ke bidang risetnya, kayak ilmuwan lah Pak, peneliti. Oke, arah kamu ngambil jurusan itu apa? Yang menjadi obsesinya ngambil sains biomedis? Dari dulu pengen jadi peneliti Pak. Peneliti. Ya. Produk dari sains biomedis apa? Bagi kemanusiaan. Produk-produk itu alat-alat untuk di bidang kesehatan. Oh, apa itu diantaranya? Yang contoh nyata yang sekarang sudah kayak X-ray gitu Pak. Oh, Ya. jadi itu ya, jadi teknologi Ya. di bidang Kesehatan. Oke, kamu jurusan IPA dulu sekolah, SMA. Kurikulum Merdeka nggak ada jurusan kan Pak? Hah? Kurikulum Merdeka nggak ada jurusan. Oh, Merdeka. Iya. Oh, jadi Merdeka mah nggak pakai jurusan. Iya, nggak Wah, pakai. mau kemana? Kemana saja namanya juga Merdeka. Iya Pak. Yang penting Merdeka. Oh, benar. Oke. Orang tua ngasih berapa per minggu? Jujur kemarin nggak dikasih bener-bener kayak buat seminggu atau buat apa, dikasih cuma 700. Dan alhamdulillah sekarang masih bisa cukup. Sisa berapa lagi? Sisa 200.
Keren nggak? Hebat, kamu bertahan. Bertahan. Tapi tidak lebih menderita dibanding saya. Saya mah 3 hari 3 malam waktu kuliah nggak bisa makan. Duitnya beak. Nah, kayak 3.200. Jadi dan saya tahu penghasilan bapak kamu berapa, tahu lah nggak usah. Ribuh. Tapi bapakmu itu di tengah-tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki masih nguliahin kamu, keren. Alhamdulillah. Jadi bapak tuh punya mindset gini pak. Gak apa-apa saya kelaparan, yang penting anak saya bisa sekolah. Sekolah itu memang harus lapar. Kalau sekolah kenyang, ngantuk. Sekolah lapar, maka dia akan matanya akan selalu menatap tajam ke depan. Dan dosen seperti akan diterkamnya. Oke, ya. Kamu tinggal 2 juta lagi. 200 lagi. Ya udah, kamu sama dengan tadi yang Jakarta. Sama saya dikasih 1.600.000 per bulan kali setahun. Makasih Bapak. Kamu nggak usah minta bekal lagi. Ya. Oke? Oke. Semesteran udah bayar belum? Udah Pak kemarin. Yang 7 juta udah? Enggak 7. Alhamdulillah dapat menengah lah. Berapa? 2,5. Murah. 2,5? Ya. Semesterannya? Ya. 6 semester saya bayarin. Keren kan? Kamu dapat 6 semester kuliah plus uang saku 1.600.000 per bulan. Keren kan? Semangat, aku seneng sama anak-anak pinter. Bapak Ya. lebih keren. Kamu udah 1.600.000 kali 4 tahun. Semesterannya saya bayarin sampai kamu tamat 4 tahun, 8 semester. Jadi kesimpulannya kamu kuliah gratis. Kamu jangan protes. Dia yang punya rezeki. Atur nuhun Bapak. Oke, tuh kamu daftar sana. Udah, beres. Kasih nomor rekeningnya. Beres. Oke. Kalah cepat saya nih. Oke, kamu siapa? Alfa Rafiki Pak. Asal mana? Depok. Dekat. Dekat banget Pak. Pak Sofian Sauri ya? Iya. Kamu Betawi ya? Ayah dari ayah. Betawi. Jurusan apa kuliahnya? Konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Ini yang gue demen. Nah kebetulan nih Pak. Apalagi sok langsung ngomong aja. Sekalian nanya kan ya, tadinya belum ada yang nanya nih Pak. Aku mau nanya, kamu yang nanya. Gantian cina. Oh, oke, kamu nanya ke aku. Tapi kamu laki-laki kan? Ya. Kok agak lambai dikit sih? Bilang sama semua, aku laki-laki. Pegang tangan kiri. Nih. Tepuk dadanya, aku laki-laki. Susah dia. Laki Pak, laki. Gini dong, aku laki-laki. Aku laki-laki. Nah gitu. Oke, bapaknya kerja apa? Perawat Pak. Perawat. Di Ya. rumah sakit mana? Tugu Ibu. Hah? Rumah sakit Tugu Ibu. Nunggu ibu. Tugu Ibu. Tugu ibu. Tugu Ibu. Tunggu ibu. Tugu Pak, Tugu. T-U-G-U. Ibu bukan, ibu kok ada tugunya sih? Udah nggak apa-apa, yang salah bukan saya, yang salah bikin rumah sakit namanya Tugu Ibu. Tapi nggak salah, dia sudah melayani masyarakat. Nih nanyanya kebetulan sesuai sama prodi saya nih Pak. Apa? Departemen. Jadi kan selama SMA saya ini kan berkutat juga di konservasi air. Kan kata Bapak nih harus ada integritas dengan lingkungan tuh Pak. Betul kan? Nah, Di Depok airnya biru hijau-hijau ya? Ijo-ijo kebetulan. Bau ya? Bau. Parah. Lumayan. Jadi dulu tuh di Depok sebenarnya ada 31 setu, sekarang tinggal 22. Yang 22 ini tahun depan bertahap akan segera direhabilitasi. Tapi dilanjutin nggak Pak? Membangun daerah tanpa merehabilitasi danau, tanpa merehabilitasi sungai, tanpa konservasi hutan adalah kesia-siaan. Betul. Tapi ternyata danau di dekat rumah saya nih kebetulan tahun 2022 tuh udah direvitalisasi. Nah terus? Tapi kita nih sebagai warga sekitar mau ngelola juga susah Pak. Kenapa? Karena katanya ini masih
punyanya provinsi gitu katanya. Ya udah, yang penting jangan dirusak. Ya itu vertical garden ya Pak ya. Sekarang Kamu 2025 pengen udah hilang diambilin warga. Hah? Jadi tuh si dinas lingkungan kotanya nggak mau tanggung jawab. Kita minta ke Bapeda juga, Bapeda katanya. Sekarang hilangnya kemana danaunya? Nggak hilang, cuma jadi kita nggak bisa ngelola secara benar gitu. Jadi kayak si tandon air nih banyak nih buat si vertical garden. Oke. Tapi Danaunya nggak diuruk orang kan? kebetulan sih berkurang revitalisasi itu. Kamu kasih surat tugas dari saya. Ya Allah Pak. Baru ke masuk. Harus Surat bisa. tugas. Oke ya. Kamu saya kasih surat tugas sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan situ yang ada dekat rumah kamu. Mau nggak? SK-nya dong Pak. Hah? SK-nya. Udah nanti saya kasih surat tugas sama saya. Serius nih Pak. Honornya 1.600.000 per bulan sampai selesai kuliah. Tapi kalau danaunya nggak terurus, dicabut. Aduh. Sanggup nggak? Insya Allah Pak. Dah. Oke. Dah tuh daftar sana. Bener ya Pak. Bener, masa bohongan Nggak saya? dilempar ke BBWS lagi nih. Enak aja, enggak. Oh dari kemarin lempar-lemparan terus. Gubernur Jawa Barat jadi Mulyade. Serius ya Pak? Serius, cius. Oke. Oce. Nanti sepadan sungainya sepadan danaunya nggak dikurangin nanti lagi. saya kunjungan ke rumah kamu situ. Oh bener nih Pak. Bener. Masa revitalisasi pengerasan. Sekaligus cari calon istri gubernur Jawa Barat. Kacau. Ada yang mau nyalon katanya Pak. Siapa yang menjadi ketua PKK Provinsi Jawa Barat? Ngacung. Dah, ya udah kamu sana tuh daftar namanya. Oke, nama siapa? Ya Pak, perkenalkan nama saya Eriando Prewijaya Elia dari Harsakala Ganantara Pak. Oh Bapak. Kamu yang punya ini BUMN Danantara? Oh bukan Pak, saya masuk kelompoknya aja. Oh kelompoknya. Ya. Bapak, Rumahnya mana? Rumahnya di Sukabumi Bapak. Oh Sukabumi. Sukabumi. Kabupaten, kota? Kabupaten Pak. Desa Di naon? Cibadak Pak. Oh pantau. Cibadak. Kau Cibadak? Maunya. Perasaan nggak keras-keras amat badak. Oke, jurusan apa? Saya jurusan kimia Bapak. Woi keren. FMIPA. Kimia. Iya. Pinter berarti kamu. Insya Allah. Kenapa ngambil jurusan kimia? Ambil jurusan kimia apa ya? Kecemplung sih Pak sebenarnya. Maksudnya kecemplung gimana? Saya pilihan 2 Pak itu. Pilihan 2. Iya. Jangan kecemplung dong. Tapi, Memang Pak, saya berniat ke sana. Bisa jadi yang kedua itu adalah yang terbaik. Betul, Pak. Ya, saya mau cerita dikit Pak. Sebenarnya saya Kamu kimia bukan kecemplung loh. Itu levelnya tinggi. ya Pak, memang dari Kamu awal ke satunya tujuannya kemana? saya awalnya mau ke teknologi pangan Pak. Saya diarahkan ke gurunya teknologi. Tapi gini Pak, awalnya memang dari kelas 10-nya saya mau kimia Pak. Dari awal saya mau kimia, tapi saya dapat arahan dari guru saya, katanya lebih baik masuk tekpang aja, Oke. tanggung. Bapakmu kerja apa? Bapak kerja di pabrik Pak, Pabrik mana? pabrik sepatu Pak. Oke, berarti gajinya UMK dong. Sepertinya Pak. Ya UMK Sukabumi saya tahu berapa. Kok bisa nguliahin anak? Alhamdulillah Bapak. Mama yang atur Pak. Mama, Iya. hebat mamamu ya. Alhamdulillah. Gaji UMK anaknya bisa kuliah, buat makan, Alhamdulillah. setoran motor. Alhamdulillah. Berarti mamamu termasuk 7 keajaiban dunia itu. Punya adik? Punya 1 Pak. Sekolah? Sekolah. Di SD sekarang masih SD. Hebat. Kakak? Anak pertama saya. Oh Pak. berarti cuma 2. Iya. Tuh keluarga sedikit. Bisa kuliah, hebat. Kamu bekalnya berapa seminggu? Saya per bulan sih Pak. Per bulan 2. 2 juta? Iya. 2 juta? Bisa nggak 1.600.000? Bisa Pak. Bisa. Udah 1.600.000 dari saya 1 tahun. Apa? Saya mau foto Pak. Ya udah gampang foto mah. Sok foto. Udah sok ini foto. Foto Pak. Sok. Satu lagi Pak, satu lagi Pak. Aduh, komentar saya Pak.
Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya. Oke, kamu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Pratama dari Harsekala Narenda. Halo. Kamu orang mana? Saya orang lokal Pak, orang Ciampea, Kabupaten Bogor juga. Jangan bilang orang lokal dong, orang Bogor. Ya, orang Bogor Pak. Oh, ngambil program apa? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Weh. Bapakmu kerja apa? Boleh cerita dikit Pak? Banyak juga boleh. Jadi orang tua saya itu yang pertama, ayah saya itu hanya lulusan SD. Yang kedua itu bukan ayah kedua, maksudnya ibu saya itu lulusan SMP. Kerjanya itu ayah saya hanya seorang, bisa dibilang pengumpul besi Pak. Ya lulusan SD, konglomerat juga banyak lulusan SD. Betul. Ya kan? Betul. Jangan dilihat lulusan SD berarti miskin, tidak. Betul. Konglomerat Indonesia rata-rata nggak tamat SMP. Betul. Ya, Betul sekali. Jadi bapaknya pengepul besi. Betul, betul. Dikirim kemana? Dikirim ke Jakarta. Ya duitnya loba, aing mah nyaho banar limbah. Dah, bekal berapa? Bakal 1,4 Pak per bulan. Ya udah 1,6 kamu dapat setahun gratis. Udah. Nah, sana tuh. Oh. Oke. Kamu tinggi banget, nama siapa? Nama saya Christian Agayudistra Laru dari jurusan Statistika dan Sains Data, Fakultas Sekolah Sains Data Matematika dan Informatika. Oh, orang mana? Kalau asal daerah saya dari Papua Barat, Pak. Papua. Gimana ceritanya bisa masuk ke sini? Ceritanya karena memang pengen perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia dan IPB salah satu yang terbaik. Papua Baratnya mana? Di Kabupaten Teluk Pintu nih Pak, lumayan jauh. Kamu asli Papua? Tidak Pak, ayah orang NTT. Orang NTT? Ibu orang Minang. Ibu orang Minang? Oh. Ayah NTT, ibu Minang? Jadilah anak Papua? Lahir besar di Papua. Ya iya, jadilah anak Papua karena bikinnya di Papua. Bukan begitu kakak? Oh iya. Oke, kemudian bapak ayahnya kerja apa? Kalau bapak Brimob Pak. Hah? Brimob. Anggota Brimob. Oh. Mama ibu rumah tangga? Iya, mama ibu rumah tangga. Kuliah, kenapa nggak masuk polisi? Saya memiliki ketertarikan di bidang IT Pak. Wah, keren. Apa pesan dari orang yang tinggal di Papua buat warga mahasiswa IPB? Yang dari Papua, kita semua punya mimpi yang besar dan cara untuk mencapai mimpi itu tuh salah satunya yaitu dengan kita bisa berkuliah di tempat-tempat terbaik di Indonesia. Dikirim berapa bekalnya sama ayah per bulan? 2 juta Pak. 2 juta, karena Papua ya? Iya. Setahun kamu nggak usah minta uang sama ayah kamu. 2 juta dari saya sebulan. Wah. Setahun. Oh ya Pak, makasih banyak Pak. Boleh kan? Boleh Pak. Begitu kamu mintanya double, aku nggak jadi kirim. Oh iya Pak, siap. Ya? Oke. Karena jauh Papua. Terima kasih. Pak bisa minta foto dulu? Semangat. Pak bisa minta foto dulu? Oh, boleh, boleh. Oke. Makasih banyak Iya, Pak. semangat, terima kasih ya. Terima kasih. Saya Pak Rektor, terima kasih sudah bertemu dengan para mahasiswa di sini. Yang lainnya jangan khawatir, ini pribadi kalau tadi nanti Pemda Provinsi Jawa Barat akan memberikan beasiswa bagi para mahasiswa berprestasi di PB ya. Terima kasih, semuanya semangat, apa yang dilakukan kita adalah untuk Indonesia. Semoga kalian semua menjadi mahasiswa yang mau mengerjakan apa saja, yang penting berhasil dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.